Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kisah ini kutulis tanpa tendensi apapun. Ya, selain berharap agar kisah ini memberi ibroh bagi kita semua. Olehnya, bila ada hal-hal yang dianggap berlebihan dalam kisah ini, sungguh tidak ada maksud hati untuk itu. Untuk membangga-banggakan diri, apalagi sampai menjurus pada perbuatan riya atau sejenisnya. Wallahi, tidak ada sedikit pun terbetik rasa itu di dalam hati saya. Pendengar, namaku Abduh, seorang pemuda biasa yang lahir dari keluarga biasa-biasa pula. Selain aku, ada juga dua orang adikku yang selama ini menjadi penyemangat buatku dan orang tuaku. Ibuku hanyalah ibu rumah tangga biasa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk mengabdi pada suaminya dan mengurus anak-anaknya. Sementara ayah, beliau adalah seorang tukang siomay keliling yang menghabiskan waktunya untuk menjajakan dagangannya mengelilingi ruas-ruas jalan yang ada di kota Makassar. Pendengar, kata orang-orang di antara ketiga bersaudara, alhamdulillah, aku dianugerahi paras yang lebih baik dari saudara-saudaraku. Sehingga kalau di luaran, orang tidak akan menyangka bahwa aku ini adalah anak orang miskin. Namun meski terlahir dari keluarga yang kehidupan ekonominya pas-pasan, kedua orang tuaku selalu mengajarkan kami untuk selalu bersyukur atas segala pemberian Allah ini. Karena keterbatasan hidup yang kami miliki belumlah seberapa dengan mereka-mereka yang hidupnya terlunta-lunta karena tidak memiliki rumah atau tidak memiliki keluarga. Orang tuaku pun selalu mengajari kami disiplin dalam beribadah kepada Allah. Bagi laki-laki, harus sholat di masjid, enggak boleh tidak. Padahal letak masjid cukup jauh dari rumah. Saat kecil, ibuku bahkan rela mengantar kami ke masjid dengan berjalan kaki dan menungguinya pada saat ayahku sedang letih seharian berjualan. Sementara ayahku meski kadang letih seharian berjualan, namun beliau tidak pernah melalaikan waktu pun, tidak sedikit pun kewajibannya dalam memperhatikan kebutuhan pendidikan kepada kami. Ia selalu menyisihkan waktunya untuk mengajari aku dan adik-adik tentang pengajaran kehidupan. Kadang beliau juga turut membantu menjelaskan tentang mata pelajaran tertentu apabila ada di antara kami yang kesulitan, terutama Al-Quran. Aku dan adik-adikku diajarinya mulai dari Iqra sampai mahir membaca Al-Quran. Semoga dengannya menjadi pahala jariah buat beliau. Amin. Pendengar yang budiman, aku sendiri terbiasa membantu pekerjaan ibu. Setiap sebelum berangkat ke sekolah atau sepulang sekolah, kadang aku menjajakan kue-kue buatan ibu berkeliling kampung, ditemani oleh adikku. Dan aku bangga dengan rutinitasku kala itu. Meskipun banyak anak seusiaku yang menghabiskan waktunya bermain dan berleha-leha, alhamdulillah, dengan hal-hal yang telah terbiasa kulakukan sedari kecil, telah mendidik aku menjadi pemuda yang sabar, tegar, dan tidak pernah putus bersyukur. Aku selalu menyerahkan segala urusanku pada Allah, dikala aku telah memaksimalkan ikhtiarku. Pendengar, hingga akhirnya, saat aku duduk di bangku kelas 3 SMA, aku diperkenalkan oleh seorang sahabat seniorku di sekolah yang telah menjadi alumni sebelumnya. Ya, beliau memperkenalkan aku dengan sebuah pendidikan rohani non-formal di sebuah organisasi dakwah yang oleh kebanyakan orang disebut tarbiyah. Alhamdulillah, aku bisa merasakan banyak manfaat dari tarbiyah tersebut. Banyak ilmu-ilmu syar'i yang aku bisa serap darinya. Dari situ pula aku mendapatkan pengajaran tata baca Al-Quran yang benar, dengan tajwid yang baik dan benar,
serta banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kudapatkan dari mengikuti tarbiyah tersebut. Selain tarbiyah, aku juga menjemput ilmu-ilmu syar'i tersebut di telaga-telaga surga melalui taklim-taklim dan pengajian rutin yang alhamdulillah setiap hari tidak pernah sepi digelar di sejumlah masjid di kotaku. Meski terkadang dengan mendatanginya, aku harus mengayuh sepeda dengan jarak yang cukup jauh. Bagiku hal itu tidak masalah, karena ilmu syar'i memang harus dicari, dikejar, dan didatangi. Dan alhamdulillah aku tidak pernah melewatkan hariku dengan mendatangi majelis-majelis ilmu itu dengan sepeda kesayanganku, tas butut yang setia menemani, dan sebuah buku catatan sederhana. Pendengar, hari-hariku jalani dengan tanpa mengeluh. Pun ketika aku tamat SMA dan akhirnya tidak bisa melanjutkan pendidikanku ke bangku kuliah karena keterbatasan biaya, aku gak tega melihat kondisi kedua orang tuaku yang kehidupannya sangat pas-pasan, harus terbebani dengan memikirkan kuliahku. Karena masih ada 2 adikku yang juga mereka biayai. Maka saat itu, kuputuskan untuk mencari pekerjaan. Bagiku, apapun pekerjaannya selama itu halal, insya Allah akan aku lakoni. Dan alhamdulillah, ada tetangga yang mengajakku bekerja menjadi kuli bangunan. Aku sangat senang banget, karena dengannya aku bisa membantu orang tua dan sedikit-sedikit menabung. Pekerjaan ini aku sangat nikmati, meski hanya menjadi kuli pembantu dengan upah 65.000 per hari. Aku bisa memberi senyum pada kedua orang tuaku. Setiap minggu, upahku ditermakan sebesar 390.000. Dari upah itu, 250.000-nya aku kasih ke ibu untuk keperluan dapur dan sekolah adik-adik. Dan sisanya, aku tabung semuanya. Tak sepeser pun aku gunakan untuk jajan. Kalian tahu kenapa? Karena saat itu, telah ada harapan di hatiku, aku semai sendiri untuk segera berkeluarga dan memiliki pendamping hidup yang solehah. Tapi harapan itu kusimpan rapat-rapat di hatiku, dan ku tak ingin seorang pun tahu, apalagi ibu dan ayahku yang mulai sakit-sakitan. Aku hanya ingin ketika impian itu akan kuwujudkan, maka yang kubutuhkan dari mereka hanyalah restu saja. Aku tidak ingin mereka terbebani. Pemirsa, pergantian waktu terus membawaku pada kehidupan yang alhamdulillah lebih tertata. Tarbiyahku tidak pernah kutinggalkan. Majelis ilmu tidak pernah kulewatkan. Meskipun dalam keadaan letih tak bertenaga, ku kayuh sepeda bututku. Ku datangi majelis ilmu itu dengan tertatih. Dan memang, kita harus menyeret langkah kaki kita mendatangi majelis ilmu itu, agar kebodohan tidak akan mengalahkan kehidupan kita. Hingga suatu hari ketika aku keluar dari pengajian di sebuah masjid di daerahku, di separuh perjalananku kembali ke rumah, aku melihat ada seorang ikhwah yang berjalan kaki searah dengan kepulanganku. Kuhentikan kayuh sepedaku dan kudekati beliau, berharap bahwa tujuan kami searah sehingga aku bisa memberi ia tumpangan. Saat itu kuperkenalkan diriku, dan ikhwah yang kemudian ku ketahui bernama Abdullah ini ternyata baru pulang dari rumah sakit. Jauhnya jarak rumah sakit tersebut dengan posisi di mana ia kudapati berjalan membuatku sangat tersentuh. Abdullah ternyata tidak memiliki lagi uang walaupun sepeser. Di rumah sakit Ibnu Sina ada ibunya yang sedang dirawat karena penyakit tipes. Sementara ayahnya sedang berikhtiar mencari nafkah untuk pengobatan dan biaya rumah sakit sang ibu. Kutawari ia ikut denganku di sepeda bututku, dan ia mengikutinya. Meskipun rumah kami tidak searah, namun aku menawarkan diriku untuk mengantarnya sampai ke rumahnya. Sepanjang jalan ia menceritakan kesedihannya kala itu, tanpa menunjukkan padanya. Tak terasa air mataku menetes kala itu. Ternyata benar kata ibu.
bahwa di tengah kesulitan yang kita hadapi, di luar sana masih ada orang-orang yang masih lebih pedih kehidupannya. Hingga sampailah kami di depan rumahnya Abdullah. Sebuah rumah kecil sederhana dengan anyaman bambu, tersembunyi di balik megahnya gedung-gedung pencakar langit. Sebelum pamit, aku menanyakan kamar di mana ibunya dirawat, dan aku berjanji padanya untuk datang menjenguk bila berkesempatan. Pemirsa, sepanjang jalan pulang ke rumah, hatiku bergejolak. Ada rasa sedih menyeruak. Ingin rasanya aku membantunya. Tapi dari mana aku bisa mendapatkan uang itu? Dan dengan cara apa? Satu-satunya uang yang bisa kuharapkan untuk membantunya adalah menguras uang tabungan yang selama ini kusimpan untuk mewujudkan impianku menikah. Tapi kasihan Abdullah. Kalau aku di posisinya, belum tentu aku sanggup menjalaninya. Hingga akhirnya dengan niat lillahi ta'ala, akhirnya aku putuskan untuk membuka tabunganku. Tabungan yang telah kusimpan selama hampir 2 tahun itu. Alhamdulillah jumlahnya lebih 2 juta rupiah. Dan tanpa kusisakan, semua dana tabungan itu aku rapikan di sebuah amplop dengan harapan bisa meringankan sedikit beban Abdullah dan keluarganya. Pendengaran yang beriman, alhamdulillah di esok harinya, sepulang dari tempatku bekerja, aku menyempatkan diri untuk mampir ke rumah sakit di mana ibunya Abdullah dirawat. Dan alhamdulillah tidak sulit menemukan ruangannya. Beberapa saat lamanya aku duduk bersama Abdullah menemani ibunya yang terbaring sakit. Aku berusaha menghibur mereka, memotivasi mereka agar bersabar. Dan sebelum aku pulang, aku menyerahkan uang yang telah aku persiapkan di amplop itu kepada Abdullah dan ibunya. Dengan haru Abdullah merangkul tubuhku. Dia menangis terseduh. Aku pun tidak bisa menahan air mataku. Dalam pelukanku, kumotivasi ia untuk selalu bersabar dan terus mendoakan ibunya. Kulihat juga ibunya Abdullah ikut terharu melihat Abdullah yang memelukku dengan tangisnya yang terseduh. Sesaat kemudian aku pamit pulang. Pemirsa, sejak saat itu, aku mulai menabung lagi untuk niat yang sama. Meski hasrat untuk menikah itu tidak sebesar dulu. Karena memang pemuda miskin seperti aku ini harus bekerja keras dan menabung bertahun-tahun untuk bisa menikah. Apalagi saat ini pernikahan lagi tren dengan ongkos nik yang berjubel nilainya. Meski begitu, aku tetap berprasangka baik pada Allah. Waktu terus bergulir dan aku masih melakoni hari-hariku seperti biasa. Dan aku sangat menikmatinya. Hingga suatu hari saat usai pengajian rutin di salah satu masjid di daerahku, aku disapa oleh seorang ikhwah. Jujur, memang selama mengikuti pengajian setiap harinya di berbagai masjid yang ada di kotaku, aku hampir-hampir tidak memiliki teman dekat. Karena aku minder, tidak percaya diri. Apalagi bila melihat mereka dengan penampilan yang sangat rapi, elegan, lengkap dengan kendaraan-kendaraan dan gadget-gadget mewah di tangan mereka. Allah, gak tahu kenapa, pokoknya aku minder sekali. Sehingga ketika aku mendatangi majelis-majelis ilmu itu, aku hanya datang, menyimak, dan mencatat materi kajian lalu pulang ke rumah, menemani adik-adikku belajar. Dan aku bahagia dengan semua itu. Tidak kusangka ikhwah yang menyapaku ini begitu sangat mengenalku. Namanya Kak Mas'ud. Ternyata selama ini beliau selalu memperhatikan aku. Bahkan katanya selalu mencari-cari aku di setiap pengajian. Meskipun tidak pernah ada niat ingin menyapa aku atau mengenalku. Dari penuturan Kak Mas'ud, katanya beliau salut dengan semangatku yang sudah bertahun-tahun dalam pantauannya, selalu tidak pernah absen dari mengikuti pengajian. Entah apa maksudnya. Menurut beliau,
Bahkan beliau pernah mengikutiku dari belakang dengan mobilnya. Manakala aku pulang dari pengajian, ia mengikutiku sampai di depan rumahku. Dari jauh ia memperhatikan kondisi rumahku dan mencari tahu banyak hal tentangku lewat tetangga-tetanggaku. Saat mendengar penuturan Kang Mas'ud itu, hatiku menjadi cemas dan khawatir. Kenapa? Kenapa beliau melakukan hal ini? Apakah ada yang salah denganku? Apakah aku pernah tanpa sengaja merugikannya? Abduh, saya senang mengenal antum. Banyak hal tentang antum yang sudah Anda ketahui. Mudah-mudahan antum tidak keberatan dan marah dengan hal ini, ujar Kang Mas'ud. Iya Kak, gak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, ada apa ya Kak? Apa ada yang salah dengan saya? Sampai Kang Mas'ud ingin tahu banyak tentang saya. Tanyaku gugup. Oh enggak ada yang salah kok. Cuma begini, kalau antum ada waktu besok, saya undang antum ke rumah makan malam. Ada tawaran pekerjaan yang ingin saya tawarkan ke antum. Bagaimana? Ujar Kang Mas'ud menjelaskan. Pekerjaan Kak? Tapi saya hanya tamatan SMA loh. Jawabku malu-malu. Gak apa-apa. Saya yakin insya Allah antum mampu dengan pekerjaan ini. Pokoknya antum harus datang ya. Jangan sampai enggak. Jawab Kang Mas'ud dengan senyuman. Dan setelahnya beliau memberitahu alamat rumahnya. Lalu pamit pulang. Dan berlalu meninggalkan aku. Jujur, aku tidak mengerti dengan semua ini. Rasa penasaran berkecamuk dalam hatiku. Mengapa beliau selama ini memantau aku? Bahkan mencari tahu segala sesuatu yang berhubungan denganku. Pendengar yang baik, seperti janjiku pada Kang Mas'ud, akhirnya aku datang bersilaturahim ke rumah beliau dan mencari alamat rumah yang telah beliau berikan waktu itu. Dadaku berdegup kencang saat itu. Misteri apa sebenarnya yang dibuat oleh Kang Mas'ud? Aku benar-benar gak enak berada dalam situasi seperti itu. Kang Mas'ud sendiri sudah menanti kedatanganku. Dan aku semakin gugup dibuatnya. Karena jarang sekali aku masuk ke rumah orang yang suasana rumahnya begitu luas dan megah. Silakan duduk Ahi. Gimana kabarnya antum? Tanya Kang Mas'ud sambil mempersilahkan aku duduk. Alhamdulillah baik Kak. Kakak gimana kabarnya? Tanyaku balik. Alhamdulillah. Baik juga. Ayah dan ibumu gimana kabarnya? Tanya beliau lagi. Alhamdulillah mereka juga baik Kak. Cuma ayah memang sudah hampir 2 tahunan ini sering sakit-sakitan. Jawabku. Oh gitu. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan untuk beliau ya. Ujar Kang Mas'ud menanggapi. Iya Kak, amin. Ujarku singkat sambil menunduk. Beberapa saat lamanya suasana hening terdiam. Hingga akhirnya Kang Mas'ud kembali bicara. Gini Ahi. Jadi to the point aja ya. Ujar Kang Mas'ud menatapku. Iya Kak, silahkan. Saya juga penasaran banget. Kenapa kakak mengundang saya ke rumah kakak? Sekiranya ada hal penting, tentu bisa saja kakak langsung ngomong saja pada saya di masjid tempo hari. Jawabku menimpali, masih dengan rasa gugup. Oke, jadi gini. Berapa usia antum saat ini? Tanya Kang Mas'ud. 25 tahun Kak. Jawabku simpel. Kapan target nikahnya? Udah 25 tahun usia antum loh. Nanti jadi bujang lapuk. Ujar Kang Mas'ud menggodaku. Gimana ya? Sebenarnya kalau ditanya kapan target nikahnya sih, pengennya cepat-cepat nikah Kak. Bukankah nikah itu adalah separuh kesempurnaan agama kita? Ya, tapi qadar Allah karena banyak alasan jadi saya menunda dulu Kak. Mudah-mudahan Allah memudahkannya. Jawabku dengan nada malu-malu. Masya Allah. Jawaban yang cukup diplomatis banget. Oh ya,
Apa sudah ada kriteria calon istri yang antum inginkan? Tanya Kak Masud lagi. Target khusus nggak ada sih Kak. Yang penting mau menerima saya dan keluarga saya padanya. Karena keluarga saya adalah segala-galanya buat saya Kak. Dan kalau bisa ya sudah tarbiyah dan berhijab syar'i. Jawabku masih malu-malu. Masya Allah, mantap. Oh ya, boleh aku bertanya dan meminta pendapat antum? Tanya Kak Masud lagi. Pendapat tentang apa Kak? Tanya aku penasaran. Begini, jika ada seorang wanita yang alhamdulillah tarbiyahnya bagus, sudah berhijab syar'i, berniqab, usianya ya kira-kira sama dengan antum, sudah pernah menikah dan ditinggal mati oleh suaminya tanpa seorang anak karena pernikahan mereka hanya berusia 6 bulanan. Kira-kira bagaimana pendapat antum tentang dirinya? Maksud anak begini, jika antum sebagai lelaki yang belum nikah, apakah wanita seperti ini masuk dalam kriteria antum? Ujar Kak Masud panjang lebar. Aku tertegun mendengar semua itu. Lidahku seolah keluh. Karena pertanyaan ini bukanlah syarat untuk sebuah pekerjaan seperti yang ditawarkan oleh beliau sebelumnya. Bagi saya pribadi sebenarnya Kak, status wanita tersebut tidaklah masalah untuk dinikahi. Yang penting wanita itu bisa menerima saya dan keluarga saya padanya. Bukankah Rasulullah saat menikahi Ummul Mukminin kala itu juga status ibunda Khadijah adalah janda pula? Apalagi dengan siapa kita berjodoh kelak, itu sudah merupakan takdir Allah untuk setiap hambanya Kak. Oh ya, tapi maaf nih Kak, apa pertanyaan ini ada kaitan dengan tawaran pekerjaan untuk saya? Jawabku perlahan. Iya, ini ada hubungan pekerjaan yang Anda akan tawarkan kepada antum. Tapi ngomong-ngomong, jika wanita seperti itu benar-benar ada nih dan telah siap dengan segala syarat yang antum inginkan, apakah antum bersedia menikahinya? Ujar Kak Masud lagi yang sedikit membuatku gugup. Maksud kakak gimana? Saya bingung Kak. Jawabku perlahan. Begini Ahi. Jujur. Wanita yang Anda maksud tadi itu adalah adik anak. Dan saat ini Anda sedang mencari pasangan yang tepat untuknya, termasuk menjadi pasangannya dalam pengembangan bisnisnya. Tapi beliau sekarang stay di Jakarta. Sejak lama Anda memantau antum dari berbagai orang yang mengenal antum. Anda juga melihat antum sangat rajin sekali menghadiri majelis-majelis ilmu, meskipun dengan mengayuh sepeda. Anda juga tahu bahwa antum adalah lelaki pekerja keras dan menjadi tulang punggung keluarga. Jadi Anda pikir mungkin antum adalah calon suami yang tepat untuk adik Anda. Namanya Halimah Nur Saadiyah. Beliau adalah adik bungsu saya dan tahun ini baru menyelesaikan pendidikan S2-nya di Jakarta. Tapi saya harap hal itu tidak membuat antum minder. Karena insya Allah meski dengan segala kelebihan yang dia miliki, seperti yang Anda ceritakan barusan, namun beliau bukanlah akhwat yang suka memandang rendah orang lain. Kalau antum bersedia, Anda tunggu antum malam Jumat depan habis taklim di Masjid Darul Hikmah, ya. Kalau bisa ajak serta ibu dan keluarga antum. Anda juga akan memperkenalkan mereka pada Halimah. Ujar Kak Masud dengan penuh keyakinan atas kata-katanya. Mendengar semua itu aku hanya bisa menganga tak percaya dan tidak bisa berkata apa-apa. Ada butir air mata yang kurasakan mulai membasahi pipiku. Maaf Kak, apakah Kak yakin dengan hal ini? Karena ada banyak kekurangan dalam diri saya Kak. Dan mungkin Kakak hanya menemukan informasi-informasi sedikit tentang saya. Saya pribadi merasa bahwa ini adalah anugerah yang luar biasa buat saya. Tapi di luar sana mungkin masih banyak ikhwa-ikhwa yang lebih pantas dan lebih layak untuk mendampingi adiknya Kak Masud. Jawabku dengan suara yang agak sedikit tersedak karena merasa gak percaya dengan hal ini. Gak boleh gitu. Insya Allah antum sangat layak untuk adik Anda, Akhi.
Bagi Ana dan keluarga, tidak penting embel-embel dalam diri seseorang. Cukuplah ia baik agama dan akhlaknya, itu sudah sangat cukup untuk kami. Ana harap ini bukan penolakan antum secara halus pada adik Ana. Ujar Kak Masud meyakinkan aku. Masya Allah. Alangkah bahagianya orang-orang yang akan menjadi bagian dari keluarga ini. Dan sekali lagi Kak, ini adalah anugerah terindah buat saya dan keluarga. Insya Allah esok saya akan sampaikan hal ini pada orang tua saya Kak. Dan saya akan mengajak mereka ke sini. Syukran Kak. Nah gitu dong. Alhamdulillah kalau gitu. Ya udah, sekarang kita makan yuk. Dan sekedar informasi, makanan yang akan antum makan malam ini adalah makanan masakan dari tangan adik Ana. Yuk, ujar Kak Masud menawarkan aku makan. Dengan perasaan kikuk dan malu-malu, aku mengikutinya dari belakang. Pemirsa, sungguh aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka semua ini akan terjadi pada aku. Karena semua ini kurasakan mbak cerita-cerita dalam sinetron TV. Tapi kini benar-benar nyata di depanku. Kuceritakan semua ini pada orang tuaku. Rasa haru tak percaya pun bergelayat di hati mereka. Tidak menyangka bahwa kesabaran dan ketekunanku dalam menuntut ilmu syar'i akan membawaku pada perkenalan dengan seseorang yang begitu baik hati seperti Kak Masud. Jujur sebenarnya ada rasa khawatir yang dirasakan oleh ayahku. Karena kami berasal dari keluarga miskin. Tapi aku terus meyakinkan mereka, sebagaimana Kak Masud meyakinkan aku kala itu. Dan akhirnya seperti janji kepada Kak Masud, bahwa usai taklim aku mengajak kedua orang tuaku ke rumah beliau. Dengan mengendarai bentor, ku ajak mereka ke rumah Kak Masud. Kupandangi rasa kikuk di wajah orang tuaku saat bentor tersebut memasuki pekarangan rumah Kak Masud, yang memang terlihat megah dari luar. Dan memang, ini semua sangatlah wajar, karena kami jarang sekali masuk ke rumah orang-orang kaya. Dengan senyum sumringah, kehadiranku disambut oleh Kak Masud dan keluarganya. Ada beberapa orang di sana dari kalangan keluarga beliau. Dan dialog alot pun terjadi, di mana Kak Masud mengulang kembali harapannya agar adiknya menikah denganku, dengan berbagai kemudahan yang beliau dan keluarganya berikan padaku. Ya Robbi, bergetar rasanya dada ini. Rasa tidak percaya. Tapi semua ini nyata di depanku. Di mana Halimah tengah duduk tersipu. Beberapa saat kemudian Kak Masud memintaku dan ibu untuk masuk ke ruangan khusus di mana Halimah tengah duduk tersipu di sana. Masya Allah, alangkah cantiknya parasnya, gumamku kala itu. Dengan senyum tersipu beliau sungkem dan memeluk ibuku dengan sangat ramah dan penuh kelembutan. Ibuku sampai terharu dan meneteskan air matanya kala itu. Tidak ada percakapan antara aku dan Halimah. Kubiarkan keakraban terjadi di antara dia dan ibuku. Dan aku merasa bahagia kala itu. Pendengaran yang budiman, alhamdulillah, semua berjalan seperti harapan kami semua. Pernikahan itu digelar di hari yang telah disepakati. Dan segalanya kurasakan seperti mimpi. Aku tidak menyangka Allah akan menganugerahi aku istri yang baik dan mau menerima segala kekuranganku dan keluargaku. Sungguh Allah begitu sayang padaku, hingga anugerah ini terlalu besar untukku. Sungguh, memang benar ketika kita berusaha menjadi baik, maka Allah telah mempersiapkan orang-orang baik pula untuk kita. Aku tidak menyangka sama sekali. Dari menghadiri majelis ilmu itu, mengantarkan aku pada takdir yang begitu indah. Bertemu dengan seorang kakak yang begitu baik hati, yang ternyata sedang menyeleksi calon suami bagi adiknya. Masya Allah. Pendengar, kini aku dan Halim menikmati kehidupan rumah tangga yang bahagia. Tidak pernah ada keangkuhan dalam diri istriku. Dia selalu mau berbaur dengan keluargaku. Bahkan begitu sangat berbakti dan taat padaku. Aku sangat menyayanginya. Aku sangat mencintainya. Semoga kami akan selalu bersama hingga ke jannahnya nanti, dan diberi keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.